Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya sudah ada HP Poco M5s yang kebetulan baru kemarin yang saya buat videonya, baik reviewnya dan juga video unboxingnya ya teman-teman. Dan kali ini kita mau ngebahas perihal kelebihan dan juga kekurangan dari HP Poco M5s yang saya pegang kali ini. Ini juga bisa buat referensi kalian untuk melabuhkan pilihan untuk tetap membeli HP ini atau tidak ya teman-teman. Dan juga mungkin pendapat yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya dan berkemungkinan nggak sama dengan pendapat kalian masing-masing ya. Kalau berbeda dengan yang kalian rasain selama pakai Poco M5s di sini, kalian bisa komen-komen di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita juga jadi bahan masukan tentang HP Poco M5s ini dan juga sharing-sharing buat yang lainnya yang mungkin masih berminat ataupun ingin membeli HP Poco M5s-nya di sini. Oke, kalau kalian ingin tahu kelebihan dan juga kekurangan dari HP Poco M5s-nya di sini, jangan lupa simak videonya sampai selesai. Untuk kelebihan yang pertama yaitu pada segi desain teman-teman. Sekalipun bagian belakang di sini masih terbuat dari plastik, HP ini mengusung desain glossy yang membuat kita bisa berkaca-kaca di HP ini ya teman-teman. Ya tentunya sekalipun memiliki kekurangannya sendiri lah ya nantinya. Dan untuk desain di HP ini terlihat slim banget, terlebih lagi dengan desain bagian belakang yang ada lengkungan-lengkungan seperti ini. Saya suka banget dengan desain yang seperti ini ketimbang desain yang sekarang yang udah kotak-kotak kayak gitu ya teman-teman. Saya lebih suka yang seperti ini karena lebih nyaman saat digenggam. Terlebih lagi dimensi di HP ini juga memang cukup mumpuni lah ya teman-teman. Untuk tingginya yang cuma di 160,5 mm, kemudian lebarnya di 74,5 mm dan juga untuk tingkat ketebalannya yang tipis banget sih menurut saya yaitu di 8,3 mm. Membuat HP ini cukup enak digenggam, ramping banget, dipegang satu tangan, udah cakep banget dan kerasa compact banget ya teman-teman. Dan kalian pasti tahu lah ya, untuk dapetin HP di tahun 2023 ataupun mungkin nanti di tahun 2024, saya rasa HP bakalan makin ya adu besar-besaran lah ya teman-teman. Dan ini saya rasa HP Poco M5 di sini enak banget buat kalian yang suka dengan desain HP yang compact dan enak banget digenggam. Untuk kelebihan yang kedua yaitu pada bagian layarnya teman-teman. Untuk bagian layarnya sendiri udah didesain dengan desain punch hole ya teman-teman, bintik di tengah di sini dan ini terlihat kecil banget untuk bintiknya. Terlebih lagi HP ini udah enak berukuran di 6,43 inch dengan panelnya AMOLED dengan resolusinya juga yang udah mantep di Full HD Plus, membuat HP ini cakep banget dan bisa buat kita betah di depan layar HP ini, baik dibuat nonton drakor ataupun semacamnya teman-teman. Dan HP ini udah cakep banget dari segi bagian desainnya. Secara untuk HP harga 2 jutaan sekarang masih banyak yang pakai IPS LCD ya, sekalipun udah Full HD Plus juga, cuman beda jauh lah ya teman-teman. Kalau HP-nya udah dilengkapi dengan AMOLED Full HD Plus maksud saya, dengan IPS LCD yang Full HD Plus itu kelihatan bedanya banget baik ketajaman warna dan semacamnya. Terlebih lagi HP ini udah dilengkapi dengan tingkat kecerahan layarnya yang udah di 700 nits. Ya saya rasa untuk HP sekarang rata-rata mainnya di 500 sampai 550 ya teman-teman untuk tingkat kecerahannya. Untuk kelebihan yang nomor 3 yaitu terletak pada speakernya. HP ini udah diusung dengan stereo speaker, ada speaker bagian atas dan juga di bagian bawah yang membuat HP ini cukup enak banget buat musikan dan semacamnya ya teman-teman. Jadi buat dengerin musik udah cakep banget, bassnya ngena, nyaringnya juga ngena banget. Kalau kalian nggak percaya langsung aja simak seperti ini dia untuk speakernya.
Kita lanjut ke bagian nomor 4, yaitu performanya. Performa di HP Poco M5s di sini masih nggak bisa diraguin lah ya teman-teman. Terlebih lagi HP ini sudah diusung dengan RAM 6 dengan internalnya 128 GB yang dilengkapi dengan chipsetnya yang udah pakai MediaTek Helio G95 ya. Sekalipun sekarang udah banyak series MediaTek yang G99, G98 dan semacamnya, MediaTek Helio G95 di sini masih nggak bisa diraguin ya teman-teman. Dan HP dengan spesifikasi dengan chipsetnya yang sekian itu udah saya rasa cakep banget untuk main game dan semacamnya. Di HP Poco M5s di sini masih mantep banget untuk spesifikasi yang ditawarin dengan chipsetnya. Baik mau main Mobile Legend, main game apapun yang kalian suka, saya rasa HP Poco M5s di sini masih cukup mumpuni. Terlebih lagi harganya yang tinggal 2 jutaan ya teman-teman. Dan gak lupa juga ya teman-teman, bagian sistemnya di sini untuk versi MIUI-nya di Poco M5s perdana rilis itu versinya masih 12. Sekarang udah 13 dan masih bisa menerima update lagi. Kalian bisa lihat di sini ada bacaan perbaharui ya teman-teman, tapi di sini belum saya perbarui juga sih ya. Dan mungkin nanti bakalan kita perbarui ya. Untungnya HP Poco M5s rilisan tahun 2022 di sini sampai ke tahun 2024 masih bisa menerima update yang cukup. Untuk yang nomor 5 yaitu adalah pada bagian kamera teman-teman. Kamera di HP ini masih cakep banget. Kalian bisa lihat gambar di sini, tajam dan semacamnya. Terlebih lagi HP ini emang memiliki resolusi kamera yang cukup ajib banget. Sekalipun sekarang resolusi kamera udah 50-50, HP ini masih tetap unggul yaitu di 64 megapiksel. Dengan hasil gambarnya yang kalian lihat di sini udah cakep banget. Dan HP ini juga dilengkapi dengan ultra wide dengan harga 2 jutaan. Banyak juga yang nggak pakai ultra wide ya teman-teman, dan HP ini masih ada ultra wide nya. Saya rasa ini menjadi sebuah keunggulan tersendiri di HP Poco M5s ya, buat kalian yang suka foto-foto ya gitulah ya teman-teman. Terlebih lagi memang hasil gambarnya tajam banget, real banget, nggak ada penambahan-penambahan tertentu yang mungkin sedikit dipertajam tipis-tipis aja. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri yaitu di 13 megapiksel yang saya rasa untuk kamera selfie-nya udah cukup lah ya teman-teman. Memang nggak terlalu banyak efek gitu aja. Real hasilnya ya teman-teman untuk HP Poco M5s-nya di sini. Terlebih lagi untuk perekamannya, untuk HP Poco M5s di sini dia udah support 4K teman-teman. Dan juga support di 1080 60 fps. Untuk yang 4K cuman di 30 fps. Untuk kamera selfie-nya sendiri di sini hanya di 1080 per 30 fps ya teman-teman. Dan untuk hasil kameranya stabil banget, enak banget. Di sini buat ngerekam, buat konten dan semacamnya HP ini masih oke banget lah. Kalau kalian pengen tahu videonya dengan hasil rekam baik juga suaranya dengan hasil kamera original HP-nya di sini, kalian bisa simak video di slide berikut ini. Ini adalah rekaman kamera selfie-nya untuk resolusi di 1080 30 fps ya teman-teman. Untuk HP Poco M5s. Untuk tingkat kecerahannya udah mantep banget, sekalipun membelakangi cahaya atau apapun, layarnya masih terang benderang banget ya teman-teman. Masih enak banget sih menurut saya pribadi untuk HP ini. Oh ya, kita lanjut ke bagian kamera belakang ya. Ini untuk kamera belakangnya. Kamera belakangnya di sini saya pakai resolusinya di 1080 60 fps ya teman-teman. Sebenarnya memang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini bisa sampai 4K 30 fps, cuman saya pakainya yang 1080 aja ya teman-teman, nggak sampai yang ke 4K. Jadi kita cobanya yang ini aja. Untuk tingkat kecerahannya mantep banget, dan detail warna juga dapat banget, warna kuning, hijau semuanya di sini detailnya dapat banget ya teman-teman. Nggak ada efek-efek yang terlalu wah gitulah sih ya. Jadi terlihat real banget untuk Poco M5s-nya di sini ya. Memang ya kurang lebih mirip-mirip lah sama Redmi Note 10s pada waktu itu ya. Untuk hasil kameranya emang keren banget, dan untuk hasil audionya pun ini saya nggak pakai apa-apa ya, jadi pure hasil dari audio kameranya, audio HP-nya maksud saya ya teman-teman. Dan stabil banget untuk hasil kameranya di sini.
Untuk kelebihan yang nomor 6 yaitu terletak pada bagian charger dan juga baterainya. Baterainya udah 5000 mAh dengan support chargernya udah di 33 watt. Untuk ngecas di HP ini saya rasa udah ajib banget, terlebih lagi HP-nya udah disupport dengan pengisian daya cepat di sini ya teman-teman ya. Kalau kalian yang suka gerusa-gerusu lah buat kerja dan semacamnya, buat butuh yang ngecas cepat banget ya, HP Poco M5 di sini masih bisa dibilang recommended ya teman-teman. Untuk kelebihan terakhir di HP ini yaitu di bagian fitur-fiturnya teman-teman. HP ini udah lengkap banget fiturnya. Yang pertama ada NFC di sini, jadi ya memang nggak semua pakai, tapi HP ini kadang juga dicari oleh beberapa orang yang biasa bepergian jauh kayak butuh e-tol dan semacamnya. HP ini juga udah dilengkapi dengan fitur IP53 dengan sertifikasinya ya teman-teman, yang udah tahan terhadap cipratan air, debu dan semacamnya. Saya rasa HP ini harga 2 jutaan udah lengkap banget sih ya teman-teman untuk HP Poco M5s-nya di sini, dan cukup recommended sih buat kalian yang butuh fitur lengkap. Oke, setelah sudah kita bahas tentang kelebihan di HP ini, saya bahasnya kekurangan. Kekurangan di HP ini yang pertama yaitu di bagian belakang. Ini memang desainnya glossy yang bisa buat ngaca, tapi gampang kotor banget teman-teman. Tuh kalian bisa lihat untuk desain bagian belakangnya kotor banget ya, nempel banget sidik jari ya, dan HP-nya juga cukup licin. Jadi buat kalian yang pengen beli HP ini harus sedia case tambahan teman-teman. Dan juga yang saya nggak suka di bagian ini adalah di bagian frame kameranya. Tambahi frame tulisan Poco di sini kayak yang ada apa namanya ya, menambah sesuatu yang gak guna banget sih menurut saya pribadi ya teman-teman. Ini menjadi satu kekurangan yang dimiliki HP ini sih menurut saya pribadi. Dan untuk kekurangan yang nomor 2 yang saya kerasa banget di bagian fingerprint di sini, tata letaknya teman-teman. Untuk fingerprintnya sendiri di sini kayak masih buat benjolan kayak gini, yang saya pribadi merasa ini adalah sebuah kekurangan. Ini kayak yang pas bikin ogel gitu ya teman-teman ini. Jadi dia nggak langsung lurus dengan bezel bagian sampingnya. Kalau masalah volume udah biasa, tapi di bagian fingerprint di sini masih agak keluar dikit gitu teman-teman. Kalau dibuatnya simetris ataupun rata dengan bagian bezelnya di sini pastinya akan lebih ajib banget sih untuk HP ini sih, gitu sih menurut saya pribadi ya teman-teman. Kekurangan yang terakhir yaitu pada bagian sinyal yang masih pakai 4G ya, memang karena HP-nya rilisan lama ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat HP-nya yang masih ada harga barunya itu ya, kalau dibandingin dengan HP sekarang yang harga 1 jutaan udah dapat 5G, pastinya bikin keluh kesah ya, dan jadi mikir-mikir mau lanjut pilih HP ini atau tidak gitu ya teman-teman ya. Sekalipun memang ini bukan sesuatu kekurangan yang bisa dibilang cukup signifikan sih teman-teman. Setelah apa yang saya sampaikan tadi mungkin bisa membuat kalian berpikir kembali ataupun memang langsung lanjut aja gaspol untuk beli HP ini gitu ya teman-teman. Dan itu adalah kelebihan dan juga kekurangan yang saya rasakan di HP ini ya teman-teman. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk harga barunya emang harganya 2 jutaan ya. Saya lihat di Shopee dan semacamnya masih tinggi banget di harga seperti ini. Kalau di harga secondnya sekarang kalian bisa dapetin dengan harga 1.600.000 sampai 1.650.000 ya. Kalau kalian maunya second, cari second dan hubungi saya, nggak masalah ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.